kuburannya Syekh Maulana itu tepatnya adalah di lampu ini ya. Jadi dulu itu di sebelah sana pohon, di sini ada pohon. Jadi udah memang terinjak di jalan. Nah inilah yang tadi saya ceritakan makam keramat yang berpanjangnya 9 meter. Dia pindah ke sini sebelum tol ada, dia udah ada di sini gitu. Dengan adanya penggusuran tempat ini, pemindahan tempat makam, ada nggak dari yang rasa kesal atau apa, marah atau seperti apa? Karena saya lihat energi dari yang ada kesal, emosi. Tidak sopan orang tua dipindah-pindah. Ribuan makam berada di tengah jalan tol Nagrag Cibubur. Secara sekilas tidak terlihat. Tapi ada aura tak biasa jika sedang melintas di ruas ini. Jadi, hati-hati. Sebab, di antara ribuan nisan yang terlihat baru, ada pusara tokoh besar di masa silam yang oleh masyarakat lokal dikenal sebagai Eyang Rembang. Tapi benarkah masih ada pusara sosok melegenda lain yang justru terkubur bentangan jalan tol? Akankah itu membuat kawasan ini angker serta rawan kecelakaan? Berikut ini penelusuran tim Ganjil Misteri bersama Velin Ratu Ayu dan 2 tokoh masyarakat setempat. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Masyarakat pengguna jalan tol Nagrag Kota Wisata Cibubur barangkali tidak menyadari jika ada ribuan makam di tengah jalan tol. Kini, kabar tersebut viral di sosial media sehingga menyebar suasana horor. Apalagi ribuan nisan yang berjajar rapi itu memang mengalirkan energi metafisika yang sangat kuat. Tim Ganjil Misteri merasakan itu saat menelusuri makam bersama Velin Ratu Ayu, didampingi 2 tokoh masyarakat setempat. Ya, sebenarnya masalah makam ini awalnya memang tidak pindah ke tengah-tengah tol. Ya. Dikarenakan ini jalan tol mau langsung dipakai, sedangkan penggantiannya itu belum ada, jadi tol ngalah akhirnya. Jadi dia tanah tol itu dikasihkan dulu untuk pemindahan makam sementara, dalam arti yang ada makam itu pindah ke tengah-tengah tol. Tapi yang untuk penggantiannya itu belum, masih dalam proses. Suasana angker segera terasa saat beranjak dari sebuah masjid di dekat tol untuk kemudian mendekati makam. Tapi yang lebih tragis, sambil berjalan, Haji Suhendi mengisahkan tentang sosok yang lebih keramat. Namanya Eyang Mangkunagara. Sebab pusaranya tertimbun bentangan jalan tol tanpa sempat dipindahkan. Aula Mangkunagara dari pindahan dari Kyoto Kota Wisata pindah ke situ, dia pindah belum ada gantinya, jadi dikubur aja udah gitu. Oh, Masya Allah. Iya, yang paling tua itu Aula Mangkunagara. Iya, keramatnya itu katanya penjelasannya. Oh, ini makamnya ya?
makam panjang tuh. Ini makam, selain makam keramat, ini juga makam orang-orang umum ya? Iya, mayoritas orang umum nih, masyarakat. Masyarakat umum. Iya, masyarakat pindah. Lantas seperti apa suasana metafisika saat berada di antara ribuan makam di tengah jalan tol? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berada di antara ribuan makam yang memang tepat di tengah-tengah bentangan tol Nagrak, terasa ada suasana angker. Meski nisan dijajar secara rapi, tapi justru memberi hawa tak biasa saat berada di pusara Eyang Rembang yang panjangnya mencapai 9 meter. Velin bisa merasakan ada kehadiran sosok yang sangat berwibawa yang diperkirakan sebagai Mbah Rembang. Berjubah putih, berjanggut panjang, serta memakai ikat kepala semacam sorban. Pemirsa Ganjil Misteri, saya sekarang sedang berdiri di tepatnya di makam Cohak ya, yang berada di jalur tol Nagrek ya, dan ini adalah kita lihat di sini posisinya adalah jalan tol ya, pintu tol ya, di sini jalan tol, di situ jalan tol. Nah, ini posisi makamnya berada di tengah-tengah. Nah, sebagian makam di sini adalah masyarakat biasa, dan konon di sini juga adalah atas izin dari keluarga masing-masing ya, karena ini adalah makam pindahan dari kota wisata ke sini yang dialokasikan ke daerah sini karena di sana terkena gusuran dari jalan tol. Pemirsa Ganjil Misteri, sekarang saya sedang berada di salah satu makam panjang yang konon katanya beliau ini adalah makam dari Syekh Raden Ahmad ya, Raden Haji Ahmad, atau yang disebut Mbah Rembang. Nah, inilah yang tadi saya ceritakan, makam keramat yang berpanjangnya 9 meter. Bapak boleh diceritain waktu ketika Bapak pernah berkomunikasi ya Pak ya dengan sosok beliau ya. Boleh diceritain apa pesan beliau Bapak? Dia cuman gimana dah? Dia pindah ke sini sebelum tol ada, dia udah ada di sini gitu. Oh, udah ada di sini iya, beliaunya, sebuah ya? bangunan keramat lah. Udah di situ di depan gitu. gerbang. Iya. Ada di depan gerbang tadi ya? Iya. Oke. Ya, karena tadi sebenarnya aku juga ketika sebelum memasukin ke sini di depan gerbang tadi itu aku merasa kayak ada semacam kubah emas ya, kita memasuki suatu gerbang ya, dan di situ aku sudah disambut sebenarnya tadi dengan sesosok wanita berjubah merah ya, dan juga salah satu berjubah putih panjang, ada jenggotnya putih dan bersorban. Setelah melakukan doa-doa dalam batin di dekat pusara Eyang Rembang dilakukan semacam mediumisasi. Velin Ratu Ayu menyediakan raganya untuk dijadikan medium hadirnya energi gaib dari sosok Eyang Rembang. Assalamualaikum Eyang. Eyang, saya bisa bicara dengan Eyang? Ucap salam. Ada keturunan Eyang di sini. Ada keturunan Eyang di sini. Biar beliau yang akan mengurus Eyang. Iya, iya. Eyang, dengan adanya penggusuran tempat ini, pemindahan tempat makam, ada nggak dari Eyang rasa kesal atau apa, marah atau seperti apa? Karena saya lihat energi dari Eyang ada kesal, emosi. Tidak sopan orang tua dipindah-pindah makam Eyang di sana. Beruntung Eyang masih memiliki keturunan. Eyang percayakan semuanya kepada mereka. Eyang senang di sini, dekat dengan masjid.
orang-orang bersalawat. Semoga Allah selalu memberikan kedamaian kepada masyarakat di sini. Untuk anak cucu, peliharalah makam yang baik. Assalamualaikum. Selesai menjadi mediator kehadiran Mbah Rembang, Velin merasa agak linglung. Ia seperti tidak sadar apa yang baru saja terjadi. Tapi sepanjang raganya dipinjam sosok gaib, ia merasakan kehadiran dua tokoh penuh aura putih. Satu di antaranya memiliki tinggi yang menjulang lebih dari 2 meteran. Pemirsa Ganjil Misteri, aku tadi nggak sadar apa yang terjadi ya. Aku tadi nggak sadar ketika dimasukin energi yang pertama oleh Putra. Aku pertama tuh ngeblank kayak ada penolakan ya. Karena aku ngerasain kayak nyetrumnya ke Putra. Seharusnya Putra tadi yang mediasi. Tapi mungkin karena Putra nggak sanggup ya, atas izin Allah aku bisa berkomunikasi dengan beliau. Sosoknya itu adalah hampir sama, cuman dia agak lebih tinggi ya. Sosok ini kayaknya lebih tua dari Mbah Rembang ini. Itu boleh diceritain Pak tadi siapa Pak? Mbah Aulia Mangkunegara. Oh tadi yang Mbah Aulia Mangkunegara itu ya? Iya. Oh Masya Allah. Oke, tadi juga ada sosok tadi Mbah Aulia Mangkunegara itu yang sosok yang tadi paling tertua ya Pak ya. Mungkin pesannya seperti apa Pak tadi Pak? Ya sama pesannya, ya dunia nggak lama gitu, jangan rakus gitu intinya. Hawa mistik terasa menjerat saat berada di antara ribuan makam yang berada di tengah tol. Aura kesedihan berbalut kemarahan dirasakan Velin dengan sangat kuat. Lalu, bagaimana dengan makam Eyang Mangkunegara yang tertimbun bentangan jalan tol? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari ribuan nisan yang berjajar berada di tengah tol Nagrak, penelusuran tim Ganjil Misteri berusaha mencari jejak Eyang Mangkunegara. Bagi Velin, sosok ini sangat penting karena usianya jauh lebih sepuh, bahkan dibanding Eyang Rembang yang dikeramatkan. Suasana angker yang membuat merinding segera mencekam. Velin juga mulai merasakan dorongan energi saat melintasi terowongan di bawah jalan tol. Di bawah tol ya tempatnya ini. Ini jalan tol ya ini ya Pak ya? Masya Allah, ini udah jalan tol. Ini nanti bakal jadi terowongan air pemirsa. Ini kita jalan di terowongan nih. Masya Allah, aku udah merasakan si aura kayak agak merinding gitu ya Pak. Hawanya juga pengap, merinding. Emang ini karena makam tertua dan apa ya, kayak aku merasakan kayak ada sedih, kayak terpukul hatinya. Aku bisa ngerasain energinya tuh kayak ya nggak bisa dibayangin ya. Ada marah, ada sedih, bercampur aduk. Nah, kita akan coba berkomunikasi lebih dalam lagi dengan sosok beliau. Kanan apa kiri Bapak? Kanan. Kanan. Jadi kita langsung bisa ke sini tuh, ke pinggir tolnya pisan. Oh iya. Iya kan? Oke. Ya di sini, sekitar sini. Oh di sekitar Iya, sini. makanya. Iya, ya kita sini.
Nah pemirsa, pekuburan yang tadi sosok pekuburannya Syekh Maulana itu tepatnya adalah di lampu ini ya, yang sebelah situ, dan di situ dia bilang ada pohon besar, berarti posisinya ada di tengah. Jadi dulu itu di sebelah sana pohon, di sini ada pohon. Jadi udah memang terinjak di jalan. Nah, kita akan mediasi nanti, mudah-mudahan ke depannya dia tidak akan ada rasa kecewa ya, karena ini kaitannya dengan hubungannya dengan jalan raya umum yang menyangkut orang banyak ya. Karena di sini aku bisa merasakan auranya beliau itu kayak macam apa ya, kecewa berat gitu ya. Kalau dibilang apa ya, ada bukan dendam sih ya, namanya orang kecewa gimana sih, kecewa yang luar biasa. Apalagi beliau itu sosoknya adalah seorang syekh ya besar. Nah ini yang aku takutkan, bahwasanya ini tidak akan berjalan lama. Kita akan mediasi nih, udah mulai keliengan kepala aku. Semula, usaha melakukan dialog batin lewat mediumisasi akan dilakukan di dekat masjid. Tapi justru saat sedang melintasi kembali terowongan di bawah jalan tol, Velin sudah merasakan kehadiran energi yang sangat kuat. Rupanya, sosok Eyang Mangkunegara yang datang mencegatnya. Bisa bicara yang Assalamualaikum ya. Ada pesan? Ada pesan apa? Hah? Dia tahu ini bukan rencana pemerintah ya. Kurang tahu saya. Tidak ada penghormatan kepada tetua. Ya, Tidak melihat pengorbanan kami dulu. saya ngerti itu, tapi saya nggak tahu ini permasalahan ini mah. Ini orang-orang tertentu aja kali. Terus kedepannya bagaimana, ini kan udah terjadi, supaya jangan ada efek samping kedepannya harus bagaimana? Kan pasti kan suatu saat takutnya ada terjadi apa-apa. Banyaklah salawat, Aja salawat ya. kirimkan al-Fatihah kepada kami di sini. Makam di tengah-tengah jalan tol memang sedang viral di sosial media. Tapi saat berada di antara jajaran ribuan makam tersebut, suasana angker jauh lebih mencekam. Apalagi ketika berada di pusara Eyang Rembang yang merupakan tokoh keramat. Tapi yang lebih mencengangkan adalah pusara Eyang Mangkunegara yang jauh lebih tua, yang ternyata terkubur di tengah-tengah bantangan jalan tol. Maka semogalah tidak pernah terjadi sesuatu yang buruk bagi pengguna jalan tol tersebut. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.